Shalom, shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, yang ada di rumah, yang menyaksikan rekaman ini. Puji Tuhan ya, Tuhan selalu beserta dengan kita dari pagi, siang sampai malam ini. Tuhan selalu melindungi kita, Tuhan selalu menyertai hidup kita. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Kita akan memulai ibadah kita. Kita undang Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, agar ibadah kita boleh berkenan dan menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menyertai kami di sepanjang hari-hari kami. Tuhan sudah memelihara hidup kami. Tuhan sudah melindungi kami dari segala penyakit sampar, penyakit menular, sehingga kami ada saat ini itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Kami bersyukur kalau hari ini kami ada, itu semua karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tiba saatnya Tuhan, kami akan menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan-Mu sebagai tanda ucapan syukur kami di hadapan Tuhan atas segala perbuatan-Mu, kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Bapa. Terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah
Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini. Kami hanya mengandalkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, kami tidak ada saat ini Bapa. Tapi semua karena anugerah, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengucap syukur Tuhan, bahwa Tuhan selalu baik dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan tidak akan pernah terlambat menolong bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih Allahku yang hidup. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya Yesus. Nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi-Mu, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Oh, nyanyi pujian, nyanyi pujian bagi-Mu Tuhan, pujian bagi-Mu Tuhan. Nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Berikan kemuliaan buat Allah kita yang mulia. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami, dan segala pengagungan kami hanya bagi-Mu Allah kami yang hidup. Kami percaya ibadah kami pada siang hari ini Tuhan memberkati kami semua. Kami tidak seperti biasa-biasa aja, tapi kami mendapatkan berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Kami siap menaikkan pujian kami dan bersorak-sorai bagi nama-Mu. Setiap kita yang siap bersorak-sorai bagi nama Tuhan, mari bersama saya katakan amin, haleluya. Mau bersukacita bagi Tuhan, mau bahagia, amin. Karena di dalam Tuhan ada sukacita. Seperti pujian mengatakan, hati yang gembira adalah obat, amin. Mari bergembira buat Tuhan, mari menghadirkan sukacita bagi kita semua, agar rumah tangga kita dan keluarga kita dipenuhi dengan sukacita Allah. Haleluya.
suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Katakan syalalalala, 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 pikiran kita fokus kepada Tuhan, sehingga firman Tuhan yang kita dengar boleh mengubah setiap kehidupan kita yang tadinya karakter kita tidak baik menjadi baik, karena firman Tuhanlah pedoman bagi setiap kita. Berbicaralah Tuhan lewat hamba-Mu, nyatakan isi hati-Mu Tuhan untuk jemaat-Mu di tempat ini Bapa, agar kami tahu Tuhan, jemaat Tuhan tahu menyenangkan hati Tuhan, tahu mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Nyatakanlah kuasa-Mu dalam hidup kami Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, agar hidup kami Tuhan boleh diperbaharui oleh perbaharuan budi, agar jiwa kami Tuhan dipuaskan oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta padamu Tuhan, aku cinta kepadamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu.
padamu Tuhan. Aku rindu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Baik, saudara sekalian yang ada di rumah, kita mau sama-sama berdoa. Bapa, pagi hari ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu untuk membangkitkan semangat hidup kami di tengah-tengah pandemi yang ada, supaya kami punya pengharapan hanya kepada-Mu Tuhan. Mampukan kami untuk berjalan tetap terus bersama dengan Engkau. Walaupun kesulitan demi kesulitan kami akan hadapi, tetapi kami percaya bersama dengan Engkau kami cakap menanggung setiap perkara. Karena Bapa di surga, urapi setiap pemeriksa di rumah, urapi setiap yang ada di tempat ini dengan urapan Allah yang full, sehingga kami boleh merasakan hadirat Allah. Allah bekerja, Allah melawat pribadi lepas pribadi, sehingga kami melemah dikuatkan, sakit disembuhkan, terikat dibebaskan oleh karena kuasa kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu oleh karena Engkau saja ya Tuhan. Sembunyikan jauh di belakang salib-Mu, biar Engkau berucap berkata-kata dengan firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Baik saudara sekalian, khususnya yang ada di rumah, apa kabar? Puji, luar biasa. Yes. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pemirsa yang di rumah khususnya, mari kita semangat ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau yang lagi ngopi, minggirin dulu kopinya lah. Engkau yang lagi ngeteh, minggirin dulu lah tehnya. Mari 30 menit ke depan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karenanya firman Tuhan ini memberikan sebuah tema sederhana. Jika engkau tidak bisa menolong dirimu, maka Tuhan pun tidak mau menolong dirimu juga. Wah, apa maksudnya? Mari kita selidiki kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan melihat di dalam Alkitab. Yang bawa Alkitab di rumah siapkan, yang pakai iPad, pakai apalah, handphone, lihat baik-baik kebenaran firman Tuhan. Kita baca sama-sama. Ya. Di dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus 10 ya. Saya akan bacakan. Yesus menyembuhkan Bartimeus, ya.
46. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. 47. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikut Yesus dalam perjalanannya. Ayat mas saya ambil di sini. Ayat 51, tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Saudara, kita melihat di sini dalam ayat 46, Yesus tiba, ya, dan keluar dari Yeriko. Saudara tahu, kota Yeriko adalah kota yang pernah dikutuk. Ya, kalau kita perhatikan di dalam Yosua 6 ayat 26, kota itu mengalami dikutuk karena menghalang-halangi perjalanan bangsa Israel menuju ke tanah Kanaan. Ya, kena kutuk, saudara. Sehingga kalau kena kutuk, maka wilayah Yeriko yang Yesus tadi kita baca lewatin itu, terjadi penyakit di sana, terjadi kemiskinan, kelaparan, kesusahan terjadi di sana. Itu Yeriko kena kutuk, saudara. Menghalang-halangi untuk bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan pada waktu itu, kena kutuk. Yosua kasih tahu demikian, saudara. Lalu kita melihat begini, saudara, itu dosa menghalang-halangi ya untuk perjalanan masuk ke tanah Kanaan. Saudara, kita melihat bahwa Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ya, kena kutuk, sehingga penuh onak dan duri. Kita lihat di situ, ya, kena kutuk akibat dosa. Dosa akan membuat dunia, dosa akan membuat bangsa kita menjadi kesusahan hidup. Dosa yang sedang merajai, ya, saudara. Kalau dosa terus mewabah atas bangsa, atas dunia, maka kutuk itu terjadi. Kesulitan, sampar, semua. Saya nggak tahu dunia kena kutuk atau tidak. Tapi yang terpenting di sini kita melihat bahwa kalau dunia itu kena kutuk, setan datang merajalela untuk menyalurkan setiap kutuk, cari kesempatan demi kesempatan. Nah, hebatnya lagi, Yesus datang ke dunia. Ya, dia katakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi aku datang supaya memberikan kau hidup, dan hidup di dalam kelimpahan. Saudara, ini yang menjadi peranan kita sebagai orang percaya, bahwa kita mengalami dunia loh, saudara, mengalami satu pandemi, ya, yang luar biasa. Nggak tahu kapan akhirnya, saya nggak ngerti, saudara. Ya, engkau berdoa, tapi pandemi lebih kuat dari doamu. Loh, kok bisa? Bisa. Ternyata pandemi lebih kuat daripada doamu. Pandemi membuat orang bertobat. Pandemi membuat orang mencari Tuhan. Seberapa mereka yang sadar Tuhan goncangkan itu, mereka tersungkur, mereka ketakutan, mereka mencari Tuhan. Kalau saja pandemi ini selesai, saudara, banyak kesaksian demi kesaksian, saudara. Hebatnya pandemi luar biasa, saudara. WHO menyatakan bahwa droplet itu bisa terjadi, ya, kontak fisik. Tidak menyadari bahwa melalui udara pun bisa virus itu kena.
Dulu dia ngomong demikian, salah gak? Tapi sekarang dia katakan benar. Melalui udara pun bisa. Yang salah di mana? WHO nggak salah. Karena hebatnya virus itu seperti ada yang menggerakkan, seperti ada yang menghidupkan, sehingga udara pun sekarang bisa hidup. Ngeri nggak saudara? Kalau dulu salaman gini-gini, udara lo kena lo, hati-hati lo, saudara. Terus salaman mau gini-gini, udara kena, hati-hati. Mau pakai masker double 10 udara bisa kok. Lepas dikit udara masuk mau apa? Ayo. Bukankah hidupmu, kalau Mazmur katakan seterlempap dengan maut, selangkah dengan maut. Saudara, perhatikan baik-baik. Ada kabar sukacita. Yesus mengasihi dunia ini, amin. Ya, sungguh besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dikaruniakan anak yang tunggal. Yesus datang ke dunia. Setiap orang yang percaya, katakan sama-sama percaya, supaya engkau tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, Yesus melawat atas dunia ini, terjadi revival, terjadi perubahan. Saya percaya, saudara, ketika Yesus melawat dunia ini, apapun yang terjadi satu perubahan. Walaupun dunia dikuasain oleh apapun juga, terjadi perubahan demi perubahan. Ya, itu sangat saya yakin. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus yang sudah mati dan berkorban untuk menebus, supaya kita yang percaya tidak mengalami kesulitan demi kesulitan. Saudara, ya, Yesus melawat. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita mau melihat di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, khususnya ketika ya kita menghadapi sesuatu permasalahan hidup yang ada. Memang permasalahan hidup ya, problema, masalah, pergumulan, himpitan, sakit, penyakit itu tidak pandang bulu, saudara. Kalau dia datang tidak pakai kulonuwun, tidak pakai permisi dulu, ketok dulu. Saya mau masuk, corona mau masuk. Enggak tuh. Ya. Kalau masalah datang nggak pakai permisi, saudara. Dia nggak mau pandang baik engkau pelayan Tuhan kah, hamba Tuhan kah, pendeta kah, pendekar kah, nggak penting, saudara. Kalau masalah itu mau datang, emang corona datang ngomong-ngomong? Halo? Enggak kan? Tiba-tiba buak, kena, meninggal ribuan. Di China, masuk Indonesia. Indonesia, mau kita mau berdoa saja. Saya katakan doamu lebih besar dari pandemi kok. Loh, kok bisa? Iya dong. Ya kan? Engkau berdoa supaya pandemi nggak berhenti. Doamu kurang kuat. Dengan pandemi banyak orang bertobat. Banyak orang memang berubah hidupnya. Yang sombong menjadi rendah hati, sadar siapa dia. Saudara, kita berdoa mau menghentikan, nggak bisa Tuhan. Gak ada yang bisa menghentikan kalau Tuhan mau. Tapi kalau Tuhan berkenan bisa, belum berkenan. Tuhan masih izinkan supaya terjadi pertobatan atas dunia ini. Dia sedang melawat dunia. Amin, saudara. Dunia sedang dilawat supaya terjadi revival, karena waktunya semakin dekat. Tuhan mau datang, percaya? Tuhan juga sedang bekerja. Melalui pandemi Tuhan mau bekerja. Saudara mau sungguh-sungguh, gak sungguh-sungguh gak penting bagi Tuhan. Yusuf gak sungguh selamat, gak sungguh lewat. Itu saja. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Kita melihat bahwa ya, kita sama semua. Mau jemaat, hamba Tuhan, pendeta, kalau masalah mau datang, dia datang saja begitu saja. Ini membuktikan bahwa kita ini bukan malaikat. Kita manusia terdiri dari darah dan daging yang bisa merasakan sakit,
bisa merasakan penderitaan, saudara. Namun permasalahannya bagi kita sebagai orang percaya beda, saudara. Ya, mereka yang percaya dan menaruh harap kepada Tuhan, ya, ada hal yang istimewa yang Tuhan mau berikan, seperti yang Tuhan berikan kepada Bartimeus. Saudara percaya Tuhan akan memberikan tawaran. Apa tawarannya? Ayat 51 saya baca nih, denger nih, dia tawarin kepada Bartimeus. Ya, demikian firman Tuhan. Tanya Yesus kepadanya, tawaran nih. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yesus tahu apa yang dialami Bartimeus merupakan satu masalah yang tidak bisa diselesaikan. Dia buta bertahun-tahun. Saudara, tidak ada penolong lain selain Yesus itu sendiri. Saudara, karena di dalam ayat 51 dia menawarkan, apa yang kau kehendaki Bartimeus supaya aku berbuat bagimu? Kalau ada Yesus nih menawarkan kepada saudara pemirsa yang di rumah, halo pemirsa di rumah, apa yang kau kehendaki supaya Yesus berbuat bagimu? Pasti kau akan jawab, Tuhan tolong supaya ekonomiku pulih, supaya pekerjaanku jangan di PHK lagi Tuhan. Pasti kau minta begitu. Supaya aku sembuh dari sakit Tuhan. Itu tawaran. Boleh. Om Tuhan yang nawarin, kok siapa bilang tidak boleh? Boleh-boleh saja. Ya, tolong Tuhan supaya pandemi selesai. Boleh saja kita minta. Jika Tuhan berkenan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang mustahil kan imanmu. Kadang percaya, kadang enggak. Amin atau amin. Pemirsa di rumah enggak ada. Pemirsa di luar rumah mungkin, saudara. Yang di rumah-rumah itu pasti saya percaya. Bagus-bagus imannya. Yang di luar rumah artinya enggak pernah dengar firman. Pasti begitu. Nah, saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus bertanya, apa yang kau hendaki supaya aku perbuat bagimu Bartimeus? Saudara, pertanyaannya begini. Kenapa sih Yesus sampai memunculkan perkataan begitu? Apa yang aku perbuat? Sehingga Yesus memberikan sebuah tawaran. Bisa nangkep sampai sini? Kenapa Yesus sampai memberikan tawaran? Kan tadi kalau ditawarin pasti saudara minta A, B, C, D, E, F, G. Lalu saya balik, kenapa Yesus sampai menawarkan diri? Jadilah di dalam kehidupanmu sebagai orang percaya supaya Yesus bisa menawarkan diri. Pelan-pelan, perhatikan baik-baik. 20 menit ke belakang harus diingat saudara. Waktu berjalan terus. Nih saudara. Ya. Kenapa Yesus memberikan tawaran sehingga membuat, ya, memberikan kuasa mujizat kepada Bartimeus. Kan ditawarkan sehingga terjadi kuasa, terjadi mujizat. Betul nggak kalau kita baca sampai akhir? Bartimeus sembuh loh. Nggak main-main loh. Empat hal saja saudara. Saya buru-buru. Ya, perhatikan baik-baik pemirsa di rumah. Yang mau buat catatan, catat saja. Ya, ingat terus. Perhatikan ayat 47, 48 saya bacakan. Ya. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud kasihanilah aku. Semakin keras. Pertama, Bartimeus mendengar dan berseru. Begitu loh saudara. Ya, yang membuat
Tuhan itu menawarkan mujizatnya, kuasanya. Jika engkau mendengar firman dan berseru, artinya mendengar, engkau meresponi, engkau akan diberikan tawaran. Hati-hati loh saudara. Saudara, tinggi rendahnya iman seseorang itu tidak ditentukan seberapa besar lamanya engkau menjadi orang Kristen, seberapa lamanya engkau menjadi pelayan Tuhan, seberapa besar gedung gerejamu yang dilapisi dengan karpet bahkan emas. Nggak penting. Tinggi rendahnya iman seseorang tidak diukur oleh demikian. Saudara, tidak diukur pembicaranya dari sudut kutub utara sampai kutub selatan supaya imanmu tumbuh. Bukan itu. Wah, itu pendetanya kurus, itu membangkitkan iman. Belum tentu. Wah, itu lagi segendut itu. Belum tentu. Bukan itu. Saudara, tetapi seberapa kita mau mendengarkan dan meresponi firman Tuhan, saudara. Ada banyak orang dengar tapi nggak respect gitu. Oh ya, oh bagus, hihihi, ketawa. You respon atau enggak? Kalau cuma kakak kiki, lo nggak apa gunanya? Tuhan mau ketika kau mendengar, aku respon, saudara. Oh iya, aku harus lakukan ini. Aku tidak mau ketawa. Aku ketawa karena aku mau lakukan. Gitu loh saudara. Ini yang membuat Tuhan menawarkan mujizat. Firman Tuhan didengar asal-asal begitu saja. Saudara tahu? Langit dan bumi akan berlalu, satu firman Tuhan tidak akan pernah berlalu. Hati-hati. Jadi engkau meresponi firman Tuhan. Ketika engkau masuk surga, berguna nanti di surga, tahu saudara. Karena pembicara utamanya dialah Allah, sang firman Tuhan. Saudara kasih dalam Tuhan. Di sini yang menjadi satu perbedaan, ada banyak orang mendengar yang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Dengar firman Tuhan, wah ini cocoknya buat, wah sayang ibu itu gak masuk, cocoknya buat ibu itu. Coba koreksi respon diri kita. Ini yang membuat pada akhirnya saudara, engkau tidak mendapatkan tawaran dari Tuhan. Seperti Bartimeus. Doamu, Tuhan tolong. Engkau tidak bisa mendapatkan tawaran. Mau nangis apapun juga, saudara. Ini kan saya mengulik sedikit. Makanya temanya kan sederhana. Ya, jika engkau tidak mau menolong dirimu sendiri, engkau juga Tuhan gak bisa mau tolong tuh. Jika engkau tidak respect dengan firman Tuhan, gak bisa loh. Bukan asal-asalan loh Tuhan. Emang Tuhan kasih firman tuh asal-asalin? Coba-coba aja. No. Kalau Tuhan katakan pasti terjadi, pasti diberkati. Ini yang penting saudara. Saudara kasih dalam Tuhan. Tuhan rindu. Ketika kau mendengarkan firman Tuhan, engkau baca firman Tuhan, cobalah respon. Oh ini maksud Tuhan. Ternyata nih saya cuman tahu doang, pelaku juga enggak kok. Saya hafal, tapi enggak jadi pelaku. Buat apa? Halo? Coba belajar merespon. Gak perlu ngehafal banyak-banyak. Engkau tahu sedikit, engkau lakukan sedikit, lihat terjadi perubahan demi perubahan dalam hidupmu. Dulu saya ngapalin terus. Kalau saya ngapalin gak ada gunanya kalau nggak diaplikasikan dalam hidup. Betul atau betul? Aplikasikan dalam hidupmu. Tuhan tertarik dengan orang yang demikian. Tuhan kasih tawaran mujizat terjadi.
Saudara, ini yang Tuhan mau. Kalau dalam kita baca kitab Nehemia, ketika Esra sang ahli kitab membacakan firman Tuhan, oh yang benar respon, amin. Ada kerinduan untuk melakukan. Di situlah mujizat terjadi. Kalau kita baca dalam Nehemia 8 ayat 4 sampai 7, sang ahli kitab Esra membacakan, para umat langsung berdiri hormat, nggak sembarangan, ya kan? Ya kalau kita kondisinya masih pemirsa di rumah, masih pakai anduk, masih pakai apa, supaya engkau serius dulu udah dengar firman Tuhan lah. Supaya kau diberkati Tuhan. Supaya Tuhan menawarkan kepadamu seperti Bartimeus ditawarkan, saudara. Waduh, waktunya jalan terus. Baik, saudara, itu pertama. Mendengar, respon, lakukan. Akan ada penawaran. Ada berkening Tuhan di sana. Kedua, perhatikan baik-baik. Di dalam ayat ke-50, saya bacakan. Lalu kata Yesus kepadanya, ayat 50, ya. Lalu ia menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Bartimeus membuang jubah, harta yang paling mahal bagi pengemis, buta pula, apa sih? Ya jubahnya itu. Kalau nggak ada jubahnya kedinginan, bahkan kalau sobek ditambal-tambal tuh pengemis yang buta. Tetapi dia belum mengalami mujizat nih Bartimeus, ini dia 50 belum mengalami mujizat. Dia berani buka, dia tanggalkan, dia datang kepada Yesus. Apa maksudnya? Saudara, Bartimeus siap kedinginan kok. Dia siap. Halo orang percaya, siapkah engkau menanggalkan jubahmu? Halo, hai engkau yang di rumah itu, pemirsa, tanggalkan jubahmu. Tanggalkan dosa. Halo, tanggalkan dosamu, kebiasaan burukmu tanggalkan, kesombonganmu tanggalkan, kekikiranmu tanggalkan. Kau yang mendengar, pemirsa di rumah, kau tuh pakai baju putih tuh, perhatikan baik-baik. Kau diberkati Tuhan, kau lupa. Roh saya ngomong, kena kau di sini. Rubah, bertobat. Kasih visual mas saya. Jika tidak, akan terjadi lebih parah atas dirimu. Hati-hati. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tanggalkan. Masih sakit hati, ada dendam, ada benci, tanggalkan. Buang itu jubah, buang itu jubah. Jika susah ya engkau tidak bisa membuat Yesus menawarkan mujizat. Tawaran itu akan terjadi ketika engkau menanggalkan jubahmu. Tanggalkan dosa, kebiasaan buruk. Yang suka berbohong, tobat lu, tanggalkan lu. Yang suka ngomongin orang, tanggalkan lu, di rumah lu itu ada. Supaya terjadi mujizat atas hidupmu. Kau merasa sombong, kau merasa kaya, tunggu kehancuran. Jika engkau tidak tanggalkan itu, ini peringatan bagimu. Hati-hati. Saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan mau ditanggalkan itu semua. Ya. Tuhan ingin ada satu perubahan. Yesus mengasihimu, pemirsa di rumah. Halo. Yesus sangat mengasihimu. Kalau diingatkan itu semua, supaya ada tawaran mujizat di tengah kesulitanmu, di
Di tengah kebahagiaanmu, dia akan juga menawarkan. Saudara kasih dalam Tuhan, perhatikan baik-baik. Ketiga, perhatikan baik. Poin ke-1, poin kedua, itu membuat Tuhan tertarik. Kan ketika dia meresponi firman Tuhan, lalu menanggalkan, itu yang membuat Yesus tertarik atas kehidupan Bartimeus sehingga ditawarkan mujizat. Sudahkah engkau menarik perhatian Tuhan? Halo? Belum ya? Oh, pemirsa di rumah sudah. Haleluya. Halo pemirsa di rumah, sudahkah Anda menarik perhatian Tuhan dengan kau merespon di firman Tuhan dan kau menanggalkan jubahmu? Tuhan tertarik sama Anda. Tuhan tertarik. Mujizat terjadi. Saudara kasih dalam Tuhan, engkau punya hak kok untuk ikut streaming atau enggak streaming. Tuhan kasih kebebasan. Engkau punya hak untuk jalan-jalan. Apa kan sekarang PSBB sudah mau dilepas? Memang ada yang belum. Tapi lepaskan, engkau silakan ke mall kayak kemana. Jika engkau ingin menanggalkan jubahmu, engkau harus melepaskan hakmu. Engkau punya hak untuk pergi ke mall, tapi hak itu engkau buang untuk mau dengarkan streaming di rumah, supaya menarik perhatian Tuhan. Amin atau amin? Engkau punya hak untuk tidak ikut, karena nggak ada pendetanya tuh yang perhatiin tuh, nggak ada gembalanya tuh. Mau sambil tidur kayak mau sambil di kolong tempat tidur nggak penting, nggak ada yang liatin tuh. Tapi perhatikan, Tuhan yang Maha Tahu. Dia hadir di mana-mana. Dia sedang memperhatikanmu. Dia tidak melihat pribadimu, hatimu sedang diperhatikan. Pandemi ini adalah pemrosesan hati Tuhan. Tuhan sedang melihat hati-hati pribadi yang sungguh-sungguh atau tidak. Mau salah-salah, ya silakan. Saudara, jika menarik perhatian Tuhan. Sudah menarik perhatian Tuhan belum? Tariklah perhatian Tuhan dengan poin pertama, kedua. Mendengar, ya saudara, responi, tinggalin dong jubah, kebiasaan buruk tinggalin dong, kesombonganmu tinggalin dong, keangkuhanmu tinggalin dong, kebiasaanmu tinggalin dong. Terakhir saudara, 5 menit lagi. Perhatikan baik-baik. Saya baca ayat yang ke-52. Dengar. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga, melihatlah ia, lalu mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Gimana sembuh? Kok sembuh? Tinggalin dong, udah sembuh. Harusnya begitu kan? Oh, tipikal Bartimeus juga begitu. Bartimeus tetap mengikut Yesus. Perhatikan baik-baik. Saudara, menyadari bahwa tanpa Tuhan Bartimeus dia buta, tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mau usaha apapun gak bisa, ngemis saja kerjaannya, ya. Dia gagal total, buta. Setelah bertemu dengan Yesus, apa yang terjadi saudara? Hidup Bartimeus berubah. Dia bisa melihat, dia bisa usaha loh. Oh, dia bisa ini kok. Satu hal, dia tidak tinggalkan Tuhan. Halo. Sementara ada banyak orang ikut Yesus karena ada permasalahan, ingin supaya permasalahannya cepat selesai. Tapi giliran masalahnya sudah selesai juga ikut Yesus.
Bartimeus tidak punya tipikal yang demikian. Selesai masalahnya dia tetap ikut Tuhan. Bartimeus dia iring Tuhan. Kalau dia bisa bernyanyi, lebih baik 1 hari di pelataranmu, lebih dan seterusnya, ya kan, daripada 1000 hari di tempat lain. Kalau Bartimeus bisa dia nyanyi itu, saudara. Lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari. Daripada 1000 hari di tempat lain. Katakan, aku memujimu, menyembahmu Tuhan. Memujimu, menyembahmu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemuliaan-Mu. One more, lebih baik, lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari lain, daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memujimu, aku menyembahmu Tuhan. Menyembahmu, Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemuliaan-Mu. Pemirsa di rumah, perhatikan baik-baik. Jika engkau sedang meresponi firman Tuhan, engkau mau meninggalkan jubahmu, coba angkat tangan kau yang ada masalah. Angkat tanganmu. Engkau yang sakit, angkat tanganmu. Saat ini juga Tuhan akan bekerja, akan melawatmu saat ini juga. Haleluya. Terus tetap angkat tanganmu. Tuhan sedang perhatikan. Engkau sedang mau menarik perhatian Tuhan. Haleluya, haleluya. Menangislah kau, menangislah. Berseru, responi. Haleluya. Bapa di surga, kau melihat tangan-tangan pemirsa, diangkat tangan di rumah. Lawat saat ini juga Tuhan. Kemurahan-Mu melawat mereka, menjamah mereka. Mereka memperhatikan, mereka rindu dapat perhatian daripada-Mu Tuhan. Biar belas kasihan Tuhan melawat, menjamah mereka. Mereka dalam pergumulan, mereka dalam himpitan, mereka dalam tekanan, mereka dalam sakit penyakit. Bebaskan Tuhan. Jika Bartimeus mau bebaskan, lepaskan juga pemirsa di rumah Tuhan. Biar belas kasihan dalam melawat, menjamah umat-Mu ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Roh Kudus terus bekerja. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, terjadi mujizat. Haleluya. Amin. Semua diberkati firman Tuhan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menerima doa berkat. Kita undang pujian, kita angkat satu pujian kita, sebab Kau besar Tuhan. Haleluya Yesus. Mari semua jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita berdiri. Kita akan terima doa berkat dari Tuhan. Haleluya Yesus. Sebab
perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya. Oh, haleluya. Tiada Allah seperti-Mu Terima kasih Bapa atas segala kasih anugerah-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan bersyukur dan bersyukur Tuhan. Kalau pagi hari ini kami bisa bersama-sama dengan keluarga memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami juga bersyukur kalau kami mendengar firman Tuhan yang begitu luar biasa, yang menguatkan iman percaya kami, sehingga kami percaya ada kuasa Allah, ada kehendak di mana Bapa mau menolong setiap umat manusia, setiap orang percaya kepadanya. Itu kehendak Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan pada hari ini kami responkan. Kami mempunyai respon yang baik. Kami mau menerima firman Tuhan itu dan kami perkatakan dan kami lakukan. Sehingga firman itu menjadi suatu keajaiban, mujizat akan terjadi. Setiap doa-doa kami dengan iman percaya, maka setiap iman akan dinyatakan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, berkati hambanya Bapak Pendeta Yohanes Londong Tuhan. Berkati pelayanannya dimanapun dia berada. Berkati gerejanya Tuhan. Dan berkati keluarganya Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami juga bersyukur Tuhan kalau hari ini WL dan pemain musik kami juga kau berkati. Juga seluruh peserta yang hadir pada hari ini, jemaat Tuhan. Dan juga jemaat Tuhan yang ada di rumah yang mengikuti online ini Tuhan, dengan YouTube mereka. Berkati Tuhan, di mana mereka membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka membutuhkan pertolongan daripada Engkau Tuhan. Belas kasihan Tuhan turun atas kami semua dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Ada kuasa dengan pilu bertuah di kayu salib menyembuhkannya dalam nama Yesus. Dan kami imani Tuhan, bagi yang butuh pekerjaan, Tuhan bukakan jalannya. Setiap pekerjaan dibukakan sehingga Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Dan usaha pelayanan mereka juga diberkati Tuhan. Rumah tangganya diberkati Tuhan sehingga berkat Allah melimpah-limpah. Juga kesehatannya diberkati Tuhan sehingga anak-anak Tuhan dalam naungan Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Sehingga tiang awan, tiang api menyertai kehidupannya hadir pas hari. Makan dan minumnya dipelihara oleh Engkau ya Bapa, sehingga tidak kekurangan tapi berkecukupan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kalau hari ini kami menerima berkat Tuhan, mari kita angkat tangan kita saudara. Arahkan mata hati saudara Tuhan di saat ini. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat Bapak Abraham, Ishak dan Yakub yang berlimpah-limpah, baik jasmani maupun rohani, yang menjadikan kita beserta keluarga penuh berkemenangan melalui cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persamaan dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Kita percaya dan sudah diberkati. Kita bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.